Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan hari ini kita mau ngebahas nih teman-teman, karena sekarang kan gue udah mulai pakai airnya bening nih teman-teman, nggak pakai daun ketapang, khusus yang di toples ya. Jadi mulai ada pertanyaan kayak, itu berapa hari bang ganti airnya? Terus itu ngaruh gak bang ke warnanya, ke warna ikannya, apa jadi pucat, apa sama aja? Terus untuk yang lain-lainnya gimana kalau nggak pakai daun ketapang? Jadi dari pertama dulu ya, untuk pergantian air nih teman-teman ya. Pergantian air pakai daun ketapang ataupun enggak sama aja sebenarnya. Di sini ya. Jadi di sini sama aja. Mau itu dipakai daun ketapang atau enggak, tetap pergantian air di sini mulai dari 5 hari sampai 7 hari. Jadi dari 5 sampai 7 hari itu pergantian. Tetap itu udah rutin ya. Jadi kalau nggak 5 hari, seminggu maksimal itu udah harus diganti. Jadi nggak ada pengaruh, nggak ada perbedaannya. Meskipun nggak pakai daun ketapang terus gantinya jadi lebih cepat, nggak, sama aja. Karena kan tergantung porsi makannya juga. Kalau porsi makannya sama aja, ya otomatis pergantian air tetap sama, karena kan kondisi airnya itu nggak kotor, nggak lebih kotor juga ketika kita nggak pakai daun ketapang. Kecuali kita ngasih pakannya berlebihan, otomatis itu bakal lebih bikin air kita cepet kotor. Karena ikannya semakin banyak makan, semakin banyak kita kasih makan, semakin banyak juga kotorannya. Nah kalau ini kan sama aja tuh, nggak ada pengaruhnya. Sebenarnya nggak pakai daun ketapang itu cuma sama yang pakai daun ketapang, bedanya ketika dia airnya mulai banyak kotoran. Kalau pakai daun ketapang nggak terlalu kelihatan, kalau kita air bening kelihatan banget. Misalkan kayak gini tuh, di bawah udah mulai banyak kotoran. Ketika ikannya udah mulai rusuh, gerasak gerusuk, pasti kotorannya bakal kelihatan banget kalau di air bening kayak gini. Kalau daun ketapang kan nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi pergantian airnya ya sama aja 5 hari sampai 1 minggu. Terus untuk warna gimana bang ikannya? Ya nggak ada pengaruh sih sebenarnya teman-teman ya. Karena warna ikan cupang ini ya gimana asal ikannya sebelumnya aja. Terus jenisnya apa? Kalau emang jenisnya misalnya kayak ini nih, ini kan dari keluar dari red koi cooper nih jadi yellow koi cooper. Ya pada dasarnya ketika dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, semakin hari ya warnanya juga pasti bakal ada perubahan. Untuk ikan-ikan yang udah punya bakat ya teman-teman, maksudnya apa? Jadi ikan-ikan yang emang udah ada notol, udah ada totol-totol warnanya, udah kelihatan totol warnanya, ya pasti seiring berjalannya waktu dia tumbuh nih kayak gini, ya warnanya bakal keluar dengan sendirinya tuh. Yang penting adalah dikasih makan sama pergantian airnya jangan sampai telat. Untuk ikan yang multi gimana ya, sama aja sebenarnya tuh, nggak ada pengaruh kan tuh, warnanya tetap strong tuh. Malah airnya bening kita ngelihatnya jadi lebih asik tuh. Jadi ini cuma pakai garam ikan doang ya. Ini kita buka dulu. Tuh, ini yang tadinya masih banyak seloknya, ini sekarang ini udah mulai ngeblok tuh. Jadi umumnya ya teman-teman, ikan-ikan yang mutasi kayak multi, terus red koi cooper kayak tadi, yang cooper, ya pada dasarnya dia tumbuh besar, warnanya ya pasti ngikutin, insya Allah. Intinya cuma kita jangan telat ganti air, sama jangan males kasih pakan. Udah ngerawat ikan cupang sesimpel itu insya Allah. Kalau masalah warnanya dia bakal mutasi kayak gimana, nah itu nggak bisa ditebak. Balik lagi ke basic indukannya sebenarnya. Kalau ini kan basicnya yellow base nih teman-teman, masih ada kelihatan kan tuh kuning-kuningnya. Ini ikan juga udah tua soalnya, enggak tua maksudnya udah dewasa, udah mateng lah usianya untuk multicolor. Usia mau 5 bulan biasanya warnanya udah makin asik tuh. Yang cooper juga nih ada tuh, meskipun bening juga tuh, alhamdulillah tuh. Nah ini untuk contoh ikan-ikan yang memang sudah berumur ya, maksudnya umurnya udah mateng lah gitu, buat dijual. Size-nya udah medium rata-rata. Kalau yang masih sortiran baru nih kayak gini nih, masih banyak selo-seloannya.
Nih. Sama aja sih sebenarnya, nggak pengaruh. Tetap apa namanya, mutasinya dari sini deh. Mutasinya tetap berjalan. Karena pada dasarnya masalah warna strong atau enggak itu biasanya ada pengaruhnya di usia ikannya. Ikan-ikan yang baru disortir 1-2 minggu, 3 mingguan, bahkan 1 bulan sekalipun baru masuk toples, ya pasti warnanya juga belum terlalu strong banget. Meskipun ada beberapa ikan yang masih kecil, kadang dia udah bagus warnanya. Cuma pada umumnya ikan-ikan warna itu, warna potensinya itu biasanya di usia 4 bulan ke atas, nanti warnanya udah makin asik. Yang ini silangan HMP kan nih teman-teman, ekor lebar banget. Tuh, kayak gini kan tuh masih banyak seloknya, masih banyak, ya masih banyak warna-warna ininya lah, warna-warna kosongnya. Itu masih bisa nutup nanti insya Allah. Jadi makanya disabarin aja, dirawat tuh. Oh, ekor lebar banget ini, silang hama MPK ini multi. Ada juga nih, ini malah yang ini baru banget nih, yang ini lebih baru lagi nih, lebih muda lagi usianya nih, tuh. Masih banyak selonya kan, ya emang kalau ngerawat ikan-ikan warna kayak gini. Jadi semua ada prosesnya. Kalau ini kan masih ada proses tahap dia ngegedein badan sama ngefullin warna teman-teman. Jadi masih panjang nih. Ini usianya paling baru 2,5 bulan mau 3 bulan. Kayaknya 2,5 bulanan ada lah ini. Oh, yang ini mah dirawat aja. Yang penting kasih makan, ganti air, kasih makan, ganti air. Tiba-tiba udah 3 kali ganti air aja kan udah 3 minggu misalkan nih. Udah ada perubahan warnanya, udah kelihatan lagi bedanya. Jadi masalah nggak pakai daun ketapang ya nggak ada pengaruh apa-apa sih teman-teman ya. Ini pendapat pribadi gue ya. Terus kalau untuk yang di galon gue tetap pakai daun ketapang teman-teman. Kenapa? Karena kan kalau di galon ini gue pergantian airnya lama nih. Jadi biar kotoran yang nggak terlalu kelihatan, sengaja dipakai daun ketapang aja. Yang blue rim kemarin baru ditaruh nih teman-teman ya. Jadi kalau yang di galon tetap pakai daun ketapang. Di galon doang sih teman-teman, sama di lubukan. Kalau di lubukan gua rasa harus sih. Ini gua pribadi ya, karena kalau di lubukan itu air terlalu kelihatan kotor banget nanti kalau nggak pakai daun ketapang. Dikarenakan dia populasi banyak. Saking banyaknya si ikan ini, kotorannya juga banyak. Kalau kita nggak pakai daun ketapang, nanti airnya jadi kayak berkabut gitu. Nah kalau pakai daun ketapang, jadi ketutup tuh, ketutup sama warna lunturan daun ketapang. Sebenarnya nggak pakai juga nggak masalah sih teman, nggak apa-apa lah. Karena ada poin plus juga teman-teman. Ketika ikan-ikan multicolor kayak gini, kita pakai daun ketapang, nanti yang udah notol-notol, yang udah ada pecahan warnanya, udah mulai kelihatan warna koi, kelihatan banget. Nah tuh temen-temen bisa lihat tuh di bawah tuh, ada satu yang udah pecah warna tuh. Nah itu lebih kelihatan banget tuh kalau pakai daun ketapang. Kadang kalau pakai nggak pakai daun ketapang agak nyaruh dia. Tuh yang blue rim juga karena pakai daun ketapang, kan dia warnanya putih nih, jadi kelihatan tuh. Ya intinya sih balik lagi ke selera temen-temen, settingannya mau kayak gimana. Jadi sekarang semuanya sebenarnya udah full nggak pakai daun ketapang ya kalau yang di toples. Tuh. Ikan-ikan yang di dalam aja ini yang indoor ya temen-temen ya. Ini jatuhnya indoor nih di dalam ruangan. Juga kita nggak pakai daun ketapang udah. Tuh untuk warna emang karena ikannya juga udah mau 4,5 bulanan lebih. Ya warna pasti ngikutin tuh, kuningnya udah kelihatan kan. Jadi ini cuma pakai garam ikan doang teman-teman. Untuk airnya setengah apa enggak sih, ini lebih sih dari setengah sebenarnya teman-teman ya. Bisa dibilang kalau untuk ukuran toples 2 liter ini 70% airnya. 60 atau enggak 70% tuh. Intinya mau pakai daun ketapang atau enggak, teman-teman ya harus tetap jaga kualitas airnya. Gue sangat saranin teman-teman punya jadwal rutin. Jadwal rutin pergantian air itu lebih bagus. Nah, misalkan di sini nih. Misalkan ini hari ini teman-teman nih, rak ini khusus hari ini. Oke, berarti kalau di sini
kita muter. Saya dari yang kuning ini. Nah, yang rak kuning misalkan sama yang buka sekat ya, sekat kuning sama sekat ungu, berarti besoknya ganti. Setelah ini besoknya lagi lusa yang ini sekat merah sama hijau. Terus yang orange ini sama yang ini. Terus yang ini. Nah, semuanya itu gua udah rutin sama Bang Rahman jadwalnya. Nah, sebelum pergantian, untuk menjaga agar ikan kita nggak terlalu kaget air, biasanya gue udah siapin tuh di bawahnya. Nah, berarti kalau yang di bawahnya ini ada toples udah ada isi air, nah itu yang diganti besok. Jadi tinggal turunin, ganti, naikin, cuci sini. Besoknya misalkan yang ini ya, ini taruh lagi di bawah sini. Jadi kayak gitu. Intinya sih pakai daun ketapang atau enggak sama aja sih sebenarnya. Gimana enaknya teman-teman aja. Karena gue pribadi sekarang udah enak soalnya nggak pakai daun ketapang. Jadi gue bisa videoin ikan kapan aja tuh kayak gini tuh. Pakai HP, pakai senter sedikit, langsung videoin, langsung upload di Snapgram. Tuh. Jadi ikan kelihatan banget kan warnanya. Oke. Tapi sekali lagi ya, kondisi air kita itu berbeda-beda ya. Gue nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman mungkin emang harus pakai daun ketapang, ada yang emang wajib ya. Itu kita nggak tahu, masing-masing punya settingan sendiri. Tapi nggak ada salahnya teman-teman kalau mau coba aja dulu misalkan 10 ikan. Tapi gue ini pakai garam ikan ya, ingat ini gue pakai garam ikan sekitar setengah sendok makan. Jadi masing-masing pakai garam ikan doang, udah kayak gitu. Oke. Jadi video kita cukup kayak gitu aja ya, santai aja pembahasan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini sekali lagi video ini berdasarkan cara yang gue pakai di sini. Kalau teman-teman punya cara lain, tidak ada masalah sama sekali. Yang penting teman-teman ikannya sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, Cupang Indonesia.